Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufel Liasmi, NIM S1032201035. Kali ini saya akan menjelaskan menganalisis mengenai problematika politik dan pemerintahan pada saat ini. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah atau birokrasi pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas layanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun, dalam realitanya, masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintah sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi, dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategis pelayanan kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif. Lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkan prinsip good governance dan komunikasi birokrasi. Contohnya, permasalahan manajemen kinerja di Indonesia dan upaya Kementerian PANRB untuk mengatasinya. Perubahan paradigma ilmu administrasi dari Old Public Administration (NEO) menjadi Neo Public Management membawa konsekuensi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan berkualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Semangat menciptakan pemerintah yang berorientasi hasil pun tidak hanya mengemukakan di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. NPM menekankan birokrasi untuk semakin profesional dalam mengelola negara. Profesionalitas itu ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan. Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintah yang profesional, berorientasi hasil dan akuntabel melalui penerapan hasil prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan profesional. Dalam praktiknya, kematangan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Kementerian PANRB sebagai instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab mengelola dan mengawal kualitas implementasi manajemen kinerja, melakukan evaluasi untuk mematangkan instansi pemerintah. Evaluasi ini dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah setiap tahunnya. Hasil evaluasi Kementerian PANRB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil. Yang kedua, menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan atau sasaran. Yang ketiga, menetapkan aktivitas atau program dan kegiatan yang berdampak bagi pencapaian tujuan atau sasaran. Yang keempat, menetapkan alokasi anggaran, program, atau kegiatan yang selaras dengan tujuan atau sasaran.
Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena instansi pemerintah tidak memahami dengan baik alasan keberadaannya dan kontribusi dalam pembangunan. Selain itu, pemahaman instansi pemerintah terhadap konsep "value for money" yang menjadi nyawa bagi anggaran berbasis kinerja sangat rendah. Instansi pemerintah terbiasa dengan paradigma penganggaran line item budgeting yang hanya fokus membiayai input tanpa mengetahui apakah pembiayaan input tersebut akan menghasilkan output dan outcome yang berdampak bagi pembangunan. Akibat berbagai permasalahan tersebut, terdapat potensi pemborosan anggaran sebesar minimal 40% dari APBN atau APBD atau Kementerian PANRB 2017 kemarin. Potensi pemborosan anggaran terbanyak menjadi pada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut dikarenakan hanya 0,421% atau 2 kabupaten atau kota yang memiliki kualitas implementasi, manajemen kinerja, dan anggaran berbasis kinerja yang baik. Kabupaten atau kota yang lain sangat rendah dan memiliki potensi besar untuk salah memilih program atau kegiatan yang paling tepat berdampak bagi pembangunan. Upaya mendorong manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja ada 2. Yang pertama, mengintensifkan pembinaan kepada instansi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua, membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja dan terintegrasi. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.